Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifah Farah Firdaus dengan NIM 230231914 akan menjadi moderator dalam presentasi turbin air kelompok 3 mata kuliah neraca massa dan energi kelas LNG 2A. Selamat menonton. Presentasi ini merupakan presentasi yang dibuat oleh kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hasifah Farah Firdaus dengan NIM 230231914, lalu Natasha Putri Philadelphia dengan NIM 230231919, dan yang terakhir adalah Shandy Lutfi Kurniawan dengan NIM 230231916. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan teori dasar dari turbin air. Baik, turbin air adalah suatu komponen penggerak yang dapat menghasilkan energi listrik. Lalu energi listrik tersebut dapat dihasilkan salah satunya dengan turbin air. Jadi di dalam turbin itu terdiri dari bagian belt, pulley, dan gearbox yang akan dihubungkan pada sebuah runner yang digerakkan, dan akibatnya adanya aliran air yang kemudian diubah menjadi energi kinetik. Lalu runner kemudian disambungkan pada generator untuk mengubah putaran pada turbin yang bergerak sehingga menjadi energi listrik. Lalu putaran yang diubah oleh generator tadi akan menjadi energi listrik. Listrik tersebut berasal dari energi air yang diubah oleh suatu alat, yaitu turbin air. Baik, di sini akan saya lanjutkan untuk teori dasar. Turbin air secara umum dapat diartikan sebagai mesin penggerak mula di mana energi fluida kerja yang digunakan langsung memutar roda turbin sehingga fluida kerjanya dapat berubah air, uap air, dan gas. Dan dengan demikian, turbin air dapat diartikan sebagai suatu mesin penggerak mula yang fluida kerjanya adalah air. Dan turbin air ini berfungsi untuk mengubah energi potensial fluida menjadi energi mekanik yang kemudian diubah lagi menjadi energi listrik pada generator. Dan teori dasar dari turbin air ini adalah mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dan turbin air ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama turbin impuls dan yang kedua turbin reaksi. Dan untuk turbin impuls ini yaitu merubah seluruh energi air berupa potensial, tekanan, dan kecepatan menjadi energi kinetik untuk memutar turbin, sementara turbin reaksi merubah seluruh energi air yang tersedia menjadi energi kinetik. Dan mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Cara kerja dari turbin air adalah secara umumnya adalah dengan mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Berdasarkan cara turbin dalam mengubah energi potensial menjadi energi kinetik, turbin dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu turbin impuls dan turbin reaksi. Yang pertama adalah turbin impuls. Berdasarkan namanya, turbin impuls mengubah energi potensial, tekanan, dan kecepatan air menjadi energi kinetik di nozzle. Air yang keluar dari nozzle dengan kecepatan tinggi menabrak sudut turbin, menyebabkan arah alirannya berubah sehingga terjadi perubahan momentum atau impuls. Energi kinetik yang besar inilah yang memutar turbin. Contoh turbin impuls adalah turbin screw, turbin cross flow, turbin Pelton, dan turbin turbo. Selanjutnya adalah turbin reaksi. Turbin reaksi bekerja dengan cara mengubah seluruh energi air menjadi energi kinetik. Turbin ini menurunkan tekanan air, sehingga penurunan tekanan ini mengakibatkan runner berputar. Turbin reaksi memiliki karakteristik khusus, yaitu runner dari turbin terletak di dalam rumah turbin yang terendam sepenuhnya di dalam air. Turbin reaksi adalah jenis turbin yang sangat umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari turbin reaksi adalah turbin Francis dan turbin Kaplan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari turbin air. Nah, turbin air ini memiliki fungsi utama untuk mengubah seluruh energi yang ada pada air, seperti energi potensial, tekanan, dan juga kecepatan menjadi energi mekanik. Nah, energi mekanik yang dihasilkan ini kemudian akan diteruskan untuk memotor generator listrik. Turbin air ini mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik yang terjadi pada nozzle. Kemudian air yang keluar dari nozzle itu memiliki kecepatan yang tinggi sehingga akan membentur sudut pengarah kecepatan air. Aliran air akan berubah sehingga terjadi perubahan momentum atau sering kita sebut juga dengan impuls, dan roda turbin akan berputar. Baik,
Turbin air ini juga memiliki dua komponen utama, yaitu rotor dan juga stator. Jadi, rotor ini merupakan bagian pada sistem turbin air yang berputar, sedangkan stator ini merupakan sistem turbin air yang tidak bergerak atau juga biasa disebut dengan statis. Jadi, rotor itu terdiri dari yang pertama runner. Runner ini merupakan bagian dari turbin air yang berputar jika telah menerima energi dari aliran fluida yang digunakan menjadi energi mekanik putaran. Kemudian yang kedua yaitu sudut pengarah atau guide train yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengatur besar kapasitas aliran air yang akan masuk pada turbin. Kemudian yang ketiga yaitu poros, yang berfungsi untuk mentransmisikan daya putar yang didapatkan dari runner. Kemudian ada bantalan, yang berfungsi untuk menopang poros agar mampu melakukan input gaya radial dan gaya aksial, sehingga meminimalisir gaya gesekan dan mencegah akan terjadinya kebocoran pada turbin. Kemudian yang kedua stator, terdiri dari nozzle yang berfungsi untuk memancarkan air dan mengatur debit air ke sudut-sudut pengarah runner. Kemudian yang kedua yaitu rumah turbin, yang berfungsi untuk mendistribusikan air ke sekeliling sudut pengatur dan juga sebagai rumah dudukan bagi komponen-komponen pada turbin air. Baik, ini adalah foto komponen dan jenis dari turbin-turbin air. Sebelah kiri adalah foto dari turbin Kaplan, yang tengah adalah foto dari turbin Prancis, dan yang paling akhir adalah foto dari turbin-turbin yang lain. Di foto yang terakhir terdapat turbin Prancis, turbin Pelton, turbin Bankya atau cross flow, turbin Kaplan, dan turbin Turgo. Selain itu juga terdapat diagram karakter dan kapasitas dari turbin air ini sendiri. Baik, sekian adalah presentasi dari kelompok 3 turbin air, mata kuliah neraca massa dan energi, kelas LNG 2A. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.